Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fitri Fausia, NPM 201111077 dari kelas A2 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan 3 jurnal dengan topik kebijakan hutang. Jurnal pertama dengan judul Pengaruh Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang, dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan. Nama penelitinya Diana Santika Dewi Bambang Suryono, tahun peneliti 2019, metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data yang diukur dalam suatu skala numerik atau angka yang diuji menggunakan analisis statistik. Data yang digunakan adalah sekunder, yaitu data yang sumbernya diperoleh secara tidak langsung dan diambil melalui media perantara. Sedangkan menurut karakteristik masalahnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang kegiatannya menyimpulkan data mentah dan jumlah besar, sehingga hasil yang ditafsirkan secara singkat dan penuh makna. Teori-teori yang digunakan adalah teori keagenan atau agensi teori dan signaling teori. Masalah yang diteliti pada jurnal pertama yaitu menguji pengaruh kebijakan dividen, kebijakan hutang, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 sampai 2017. Hasil penelitiannya yaitu yang pertama, berdasarkan uji kelayakan model diketahui bahwa kebijakan dividen, kebijakan hutang, dan profitabilitas layak digunakan untuk penelitian terhadap nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, nilai koefisien determinasi berganda atau R-square-nya sebesar 0,199, berarti bahwa besarnya kontribusi pengaruh variabel bebas yang terdiri dari kebijakan dividen, kebijakan hutang, dan profitabilitas terhadap variabel terikat, yaitu nilai perusahaan adalah sebesar 19,9%. Dan yang ketiga, hasil pengujian hipotesis yaitu dapat disimpulkan sebagai berikut. Kita bisa lihat di sini pengujian hipotesis yang pertama, pengujian hipotesis kedua, dan pengujian hipotesis yang ketiga. Lanjut ke jurnal kedua dengan judul Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas, dan Struktur Aset terhadap Kebijakan Hutang. Nama peneliti Nisa Nur Fatirani, tahun penelitian 2019, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk menguji pengaruh antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini bertujuan untuk menguji mengenai pengaruh variabel independen, yaitu kepemilikan manajerial, profitabilitas, dan struktur aset terhadap variabel dependen, yaitu kebijakan hutang. Teori-teori yang digunakan adalah teori keagenan atau agensi teori, dan yang kedua pecking order teori. Masalah yang diteliti dalam jurnal kedua ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial, profitabilitas, dan struktur aset terhadap kebijakan hutang pada perusahaan, properti, dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI selama tahun 2015 sampai 2018. Hasil penelitiannya yaitu yang pertama, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Hal ini dikarenakan proporsi jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajerial masih rendah dibandingkan dengan kelompok pemegang saham yang lain, sehingga manajer tidak dapat mengambil atau membuat keputusan sesuai dengan keinginannya sendiri. Yang kedua, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang. Profitabilitas yang diproyeksikan dengan return on asset atau ROA mencerminkan besar proporsi antara laba bersih dengan total aset. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki nilai ROA yang tinggi memiliki laba yang besar dibandingkan dengan total aset. Dengan laba yang besar, maka perusahaan mampu membiayai kebutuhan perdana, serta dapat
menggunakan laba tersebut untuk menutupi kewajibannya, sehingga penggunaan hutang semakin berkurang. Dan yang ketiga, struktur aset tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Hal ini dikarenakan masih rendahnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Selain itu, perusahaannya menggunakan hutang sebagai sumber utama pendanaan, maka biaya modal yang dikeluarkan atau akan semakin besar. Dan yang terakhir, jurnal ketiga dengan judul Model Determinan Kebijakan Hutang dan Nilai Perusahaan dalam Studi pada Perusahaan Farmasi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Nama peneliti Sri Puja Lestari, Dahrani, Nadia Ika Purnama, dan Jufrisen. Tahun penelitian 2021, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan mempelajari, mengklarifikasikan, dan menganalisis data sekunder berupa catatan-catatan, laporan keuangan, maupun informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Data penelitian mengenai kepemilikan institusional, ukuran perusahaan terdaftar kebijakan hutang dan nilai perusahaan atau price book value diperoleh dari data laporan keuangan perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Masalah yang diteliti pada jurnal yang ketiga yaitu untuk melihat dan mengetahui apakah kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan hutang sebagai variabel intervening. Hasil dari penelitiannya yaitu yang pertama, kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan hutang dan perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kebijakan hutang berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang ketiga, kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan melalui kebijakan hutang berpengaruh tidak signifikan. Hal ini bermakna bahwa kebijakan hutang tidak dapat berperan sebagai variabel intervening atau mediator pada perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan melalui kebijakan hutang berpengaruh tidak signifikan. Hal ini bermakna bahwa kebijakan hutang tidak dapat berperan sebagai variabel intervening atau mediator pada perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.